Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam acara podcast Ramadan yang diselenggarakan oleh MTS Miftahul Ulum 2. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber dari Jember. Ini jauh ini. Dari Jember dengan Ustadz Hamzah Maulana Ramadan, sarjana hukum. Yang tentunya akan mengisi materi pada kesempatan kali ini dengan judul tema Cinta yang Tepat pada Sasaran. Ini menarik temanya karena kebanyakan sekarang itu cinta tidak tepat pada sasaran. Seperti itu saja. Iya. Kita telah memberikan cinta kita, kasih sayang kita kepada seseorang, ternyata telah dikecewakan. Kan seperti itu, Ustaz. Ini seperti apa, Ustaz? Kriterianya kalau kita itu tahu kalau cinta kita itu tepat pada sasaran itu seperti apa? Sebelumnya ya, ini tentang masalah cinta. Cinta itu sebenarnya kadang ketika orang itu mendengar masalah cinta, itu mungkin pikirannya pasti negatif. Pasti larinya dengan berpacar-pacaran, bukan mahram. Itu pastinya darinya kebanyakan seperti itu. Namun sebenarnya ada yang mengatakan bahwasannya sering kita dengar ketika cinta datang maka tai kucing dirasa coklat. Itu bisa dikatakan benar, bisa dikatakan salah. Ada yang membenarkan juga ada yang menyalahkan. Tapi memang ketika sudah cinta itu memang sudah datang, maka siapapun dia, toh meskipun dia raja, ketika disuruh oleh orang yang telah yang dicintai, dia akan mau. Sekarang mamanya posisinya dia menjadi kepala desa, istrinya nyuruh dia beli apa, nyuruh dia beli terasi umpamanya. Kalau memang sudah cinta, maka dia akan berangkat. Sesuatu yang jauh itu akan terasa dekat ketika dengan cinta. Apapun yang yang diminta, gak usah meminta sebenarnya. Kita mengetahui orang yang dicintai kita itu ingin sesuatu seperti ini, pasti kita akan berusaha untuk agar bisa memenuhinya. Tapi menurut Ibnu Hamas itu mengatakan cinta itu adalah suatu permainan. Adalah suatu permainan. Juga bisa dibenarkan, juga bisa disalahkan hal seperti itu. Karena tapi memang ada benarnya. Kenapa? Karena cinta itu ada orang itu kadang seorang laki-laki ingin mendekat pada perempuan, namun sekedar mendekat lah, tidak serius. Akhirnya lama kelamaan merasa nyaman, tambah cinta, memiliki rasa senang, akhirnya sampai menjadi keluarga. Dan itu iya, maka itu yang dikatakan dengan terseret dengan suatu permainan. Makanya akan menjadi sungguhan. Ada juga orang yang sangat mencintai wanita, serius memperjuangkan dengan segala hal, tapi akhirnya malah tidak berjodoh dengan dia. Maka itu sudah dipermainkan oleh cinta. Makanya ada benarnya ketika cinta itu dikatakan suatu permainan. Memang cinta itu, Anda tahu sebenarnya cinta itu tidak bisa disalahkan, karena cinta itu adalah suatu anugerah dari Allah tentunya. Makanya cinta itu adalah suatu yang benar. Jangan sampai menyalahkan cinta. Tapi ketika kita karena terlalu mencintai sampai kadang banyak itu sekarang itu karena pergaulan bebas, berpacaran
pacaran sampai hamil di luar nikah. Itu yang disalahkan biasanya cinta. Tapi sebenarnya jangan sampai menyalahkan cinta, karena cinta itu adalah suatu anugerah. Dan anugerah itu ya datangnya dari Allah, dan Allah tidak akan pernah salah untuk memberikan suatu anugerah. Yang salah itu adalah kita yang telah diperbudak oleh cinta. Telah diperbudak oleh cinta. Iya. Soalnya dulu saya waktu kuliah Ustaz, memang benar kalau suatu cinta itu adalah suatu anugerah. Iya. Soalnya seperti ini dulu itu, kita tidak bisa menolak yang namanya lapar kan gitu. Iya. Kita tidak bisa menolak yang namanya haus. Iya. Kita tidak bisa menolak yang namanya ngantuk. Iya. Hal-hal seperti itu kita tidak bisa menolaknya. Saya ingin makan sekarang untuk kenyang 1 tahun ke depan, tidak bisa seperti itu. Memang seperti itu Ustaz. Kita mau minum, gimana caranya saya itu tidak haus selama 1 bulan lah misalkan. Kan tidak bisa. Dan rasa suka, rasa iri, rasa dengki itu memang sudah bawaan, sudah anugerah, dan itu tidak bisa kita hilangkan, namun kita bisa mengelolanya. Nah, seperti itu Ustaz. Dan kita juga tidak bisa mengatur hal seperti itu. Tidak bisa. Contohnya, saya sekarang cinta pada ini, sedangkan umpamanya ke Fatimah. Iya. Umpamanya cinta kepada Fatimah, ternyata Fatimah ini apa ya? Saya tidak direstui oleh orang tua saya menikah dengan Fatimah. Tapi namanya cinta. Kalau sudah tidak direstui, saya sebenarnya andaikan saya bisa untuk menghilangkan cinta saya ke dia dengan keinginan saya hilangkan. Karena ini memang tidak direstui oleh orang tua. Ngapain saya letakkan pada ini? Ditaruh orang lain kenapa? Yang direstui oleh orang tua, tapi namanya cinta. Mau bagaimanapun itu namanya cinta, anugerah, suatu pemberian yang memang tidak bisa kita atur dengan keinginan kita sendiri. Hanya hal seperti itu. Dan cinta itu tidak bisa diungkapkan, tidak bisa diucapkan. Cinta itu hanya bisa dirasakan. Ya, tidak bisa diungkapkan tapi bisa dirasakan. Iya. Menurut Ustadz ini, cinta seorang laki-laki sama seorang perempuan lebih besar mana? Cinta seorang laki-laki dan seorang perempuan itu sebenarnya lebih besar cintanya seorang perempuan. Kenapa seperti itu? Iya. Perempuan itu tidak bisa menampakkan terlalu dalam. Ya karena memang sifat perempuan itu memiliki rasa malu yang besar. Anda tahu, perempuan itu memiliki 9 nafsu dan memiliki berapa? 9 nafsu, 1 rasa malu. Sedangkan laki-laki itu memiliki 1 nafsu dan 9 kemaluan. Namun apa ya, dengan rasa anunya itu, nafsunya itu yang begitu banyak, tapi manusia itu perempuan itu masih bisa menahan, Tapi kan kalau laki-laki itu kan kenapa kok kelihatannya itu laki-laki yang banyak sekali itu kayak menampakkan rasa cintanya pada wanita, ya karena memang laki-laki itu sukanya bertindak bukan menunggu. Iya. Dan biasanya kalau di HP itu biasanya sulit untuk melihat wanita itu akan telepon terlebih dahulu, pasti yang laki-laki Sulit. Iya. Jaimnya itu kan luar biasa. Perempuan itu yang mau meminta maaf terlebih dahulu itu sulit. Kiamat kalau ada statement kiamat kalau wanita minta maaf
minta maaf. Kiamat sudah. Ya, makanya pasti laki-laki salah atau benar laki-laki yang memulai perempuan, atau meskipun yang memulai itu perempuan, pasti yang laki-laki harus minta maaf. Pastinya itu. Iya. Sampai apa ya, ciri sampai kalau memang perempuan itu meminta maaf dulu, seolah-olah itu ciri-cirinya sama dengan tanda kiamat itu dajjal muncul. Sampai seperti itu, Ustaz. Memang kan kita itu kan apa ya, untuk mengelola itu memang yang susah. Iya. Apalagi yang sekarang ini yang sudah banyak kejadian itu, yang kita cintai tapi dia mendua atau dengan yang lainnya, kita disia-siakan. Entah itu bentuk rasa sayang dari keluarga, entah itu kepada teman. Kita kan kadang kan sayang kepada teman kita, kalau teman kita itu tidak ingin seperti ini seperti itu, ya kita kan menjaganya. Contohnya jangan pinjam online kan, seperti itu saat itu kan mungkin termasuk bentuk rasa peduli lah, anggaplah peduli, soalnya kesama lawan jenis, tapi kan anggap itu bagian dari cinta kan, seperti itu saat. Tapi namanya saja, tapi kan rasanya itu kan juga sama, jangan sampai seperti itu. Nah, kadang ke perempuan kan juga kita tidak punya, gimana caranya kita itu punya, nah, kan seperti itu ya. Karena apa ya, itu tadi kita itu kayak seolah-olah kita itu kena hipnotis kan, seperti itu. Kalau sudah cinta seolah-olah kita itu kena hipnotis, minta apa kita kasih, ingin apa kita turuti, kan seperti itu. Punya tidak punya, gimana caranya ada punya, kan seperti itu. Makanya kita kalau ingin mencintai dengan benar, ya kita harus ingat pada siapa yang telah memberikan cinta. Pastinya ya dengan Allah. Makanya banyak yang mengatakan bahwasanya jangan terlalu mencintai sesuatu itu, ya jangan terlalu besar lah rasa cinta kita. Dulu saya memiliki statement, sekarang saya ketika mencintai wanita maka harus saya cintai dengan sepenuh hati saya, karena belum tentu suatu hari nanti saya bisa mencintainya lagi. Tapi sebenarnya statement itu salah. Memang benar ketika kita mencintai wanita terlalu sampai gila, sampai lupa siapa yang telah memberikan cinta, maka ketika sudah tiada itu kita sulit untuk melupakannya. Pasti akan membuat depresi pada hidup kita, membuat adalah sesuatu hal yang tak penting yang kita kerjakan nantinya untuk melampiaskan hal itu. Pastinya itu ada. Makanya cinta yang benar itu ya memang hakikatnya kalau mau cinta pada sesama jenis, sesama manusia, sama manusia, maka ya harus disertai dengan cinta kita kepada Allah. Tapi Anda tahu dulu Siti Robiah Anadoliyah, tokoh sufi itu ya, tokoh sufi itu cinta kepada Allah yang memang tasawuf. Pernah sakit itu sampai didatangi para ulama, sakit, mengatakan bahwasanya kenapa kau tidak berdoa supaya diberikan kesembuhan? Tidak, ini datang dari kekasih saya, kok saya mau menolak pemberian dari kekasih saya? Ini anugerah, ini rasa sakit saya, ini anugerah. Karena kenapa? Ya bukti bahwa Allah masih mencintai saya, masih diberikan ujian. Karena suatu ujian itu adalah untuk meningkatkan atau meninggikan derajat saya. Hanya merasa seperti itu. Akhirnya sampai wafat itu diceritakan juga bertemu dengan Allah. Bukan ya, sebelumnya itu berdoa, sampai berdoa, ya Allah, saya tidak butuh pada surgamu, saya juga tidak butuh pada nerakamu, terserah engkau mau letakkan saya di mana, yang penting letakkanlah saya di sampingmu, saya hanya butuh engkau ya Allah. Jadi tidak peduli sudah, ya dengan artian kalau sudah meminta saya dekatkan dengan engkau, ya pastinya sudah di surga. Hanya di surga. Ya kenapa? Ya karena Allah tidak ada kalau di neraka. Allah itu adanya di surga nantinya. Orang yang di neraka tidak akan bertemu dengan Allah.
kecuali orang-orang yang di surga. Seperti itu. Tapi cinta itu memang benar, memang butuh pengalaman juga. Tapi cuma satu hal, jangan sampai diperbudak oleh cinta. Saya kenapa sekarang nyambung dengan jenengan? Jenengan kan pasti pernah merasakan cinta. Iya. Makanya kalau orang berbicara dengan orang mengenai tentang cinta, saya umpamanya berbicara tentang cinta dengan lawan saya yang tidak pernah merasakan cinta, maka itu akan hambar. Karena tidak pernah merasakan apa itu cinta. Rasa kasih sayang itu juga cinta, yang memang itu harus dimiliki oleh seseorang. Seperti halnya hewan, seperti singa saja memiliki rasa cinta. Contohnya anaknya tidak dimakan. Kalau hewan lain ya dimakan, masih merasakan cinta. Apakah seperti kita manusia ini tidak memiliki rasa cinta, belas asih kepada orang lain, tidak mau saling memaafkan? Nah, itu kan tidak wajar kalau seperti itu. Iya, menarik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam podcast kali ini. Iya. Mungkin akan berjumpa lagi kepada podcast selanjutnya, tentunya dengan tema yang lebih seru lagi. Terima kasih untuk narasumber kita, Ustaz Hamzah. Ini saya mau membacakan surat Al-Maryam ayat 96. Lebih dahulu, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah akan maha memurah dan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman akan dilumuri hatinya dengan rasa kasih sayang kepada orang lain, saling tolong menolong. Biasanya orang yang soleh itu biasanya murah hati, senang-senang bersedekah. Nah, itu tanda-tanda orang soleh. Orang soleh itu tidak usah diungkapkan, saya soleh, saya sering sholat tahajud. Lihat saya saja dari tingkah lakunya. Ketika orang itu baik, tutur katanya baik, maka orang itu adalah orang soleh. Karena kenapa? Karena hatinya telah dilumuri dengan rasa kasih sayang dan cinta. Masya Allah. Jadi itulah statement terakhir dari narasumber kita Ustaz Hamzah pada podcast Ramadan di MTS 42 ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.